أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Haddatsana Abul Yamani. Haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman ka Abu Nu'man? Abul Yaman. Abul Yaman, ya. Dapat lapor Bapak beri. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yamani. Telah membacakan hadis kepada kami oleh Abul Yaman. Qala, berkata Abul Yaman, akhbaruna Syu'aibun. Telah menghabarkan kepada kami oleh Syu'aib aniz Zuhri, dari Zuhri. Qala, berkata Zuhri, haddatsani Urwatu. Telah membacakan hadis kepada oleh Urwah, anna Aisyah akhbaratu, bahwasanya Siti Aisyah menghabarkan kepadanya Urwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, adalah Nabi salat ihda asyrota rakaatan, 11 rakaat. Kanat tilka salatahu, adalah salatnya itu takni billaili, maksudnya salatnya itu di waktu malam. Fayas judus sajadata min dalika, maka Nabi sujud sejadah min dalika, dari salat malam. Qadra ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan, sekedar membaca salah seorang kamu 50 ayat. Qabla yarfa'a, sebelum mengangkat rosau kepalanya. Wa yarka'u wa rak'atain, dan Nabi ruku 2 rakaat. Qabla sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Tsumma yattaji'u ala syikil aimani, kemudian Nabi berbaring di atas bahu yang kanan. Hatta ya'tiyahul muadzinu bilis sholati, sehingga datang kepadanya oleh tukang azan untuk sholat subuh. Ini Nabi kalau guring tuh bahu yang kanan ini ditindihi menghadap kiblat. Haddatsana Abu Nu'mani, telah membacakan hadis kepada kami Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad bin Zaidin. Qala haddatsana Anas bin Sirin. Qala qultu li ibni Umar, ara'aita ar-rak'ataini qabla sholatil ghada utilu fi mal qira'ata. Apa pendapat engkau salat 2 rakaat sebelum salat subuh? Utilu fihi ma bil al-qira'ata, dipanjangkan pada keduanya bacaannya. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat minal laili, di waktu malam, matna 2 rakaat, wa yusiru bi rakaatin, dan witir serakaat. Wa yusolli rakaatain, dan Nabi salat 2 rakaat qabla sholatil ghada, sebelum salat subuh. Wa ka'annal adzana bi udunaihi, dan seolah-olah azan itu dekat dengan telinganya. Qala Hammadun ay suratan, Nabi membaca surah ketika sholat sunat subuh itu ringkas, pada panjang. Jadi sembahyang sunat 2 rakaat subuh itu
pendek aja ayatnya. Dan apabila membaca Al-Insyirah dan Alam Tarokai, maka tidak akan tertimpa bahaya. Jadi kalau perang, orang anak perang, jadi sembahyang 2 rakaat, ayat pertama Alam Nasroh, ayat kedua Alam Tarokai. Jadi keluar dia di medan perang, maka Allah selamatkan dari kekalahan. Jadi Alam Tarokai, Alam Nasroh pertama, ayat kedua Alam Tarokai. Alam Tarokai ayat kedua. Haddatsana Umar bin Hafsin qala haddatsana Abi qala haddatsana A'masyu qala haddatsani Muslimun an Masrukin an Aisyah qalat kullul laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witru ila sahari. Tiap-tiap malam Nabi salat witir. Tiap-tiap malam Nabi salat witir dan berkesudahan witirnya sampai ke sahur. Sampai sahur Nabi Muhammad SAW sholat sunat, ditutup dengan sholat witir. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisyamun qala haddatsani Abi an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli sholat wa ana raqidatun dan aku tidur mu'taridatun membentang ala firasihi atas tempat tidurnya. Faida aroda maka apabila Nabi menghendaki ayutira sembahyang witir ayqadoni Nabi membanguni aku dari Siti Aisyah fa'autartu maka aku sholat witir. Karena rumah Nabi itu sempit, jadi Siti Aisyah tidak ada lagi tempat tidur kecuali membentangi di hadapan Nabi. Jadi seakan-akan sembahyang jenazah. Nah, ini Siti Aisyah, di sini Nabi sholat. Nah, jadi kalau hendak witir, sembahyang sunnah dulu Nabi, kalau hendak witir dibanguni Siti Aisyah, lalu sembahyang sunat witir Siti Aisyah bersama Nabi. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah haddatsani Nafi'un an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikanlah akhir salat kamu di waktu malam itu witir. Ini apabila sembahyang witirnya tidak sesudah Isya. Jadi sesudah Isya sunat aja. Jadi karena sembahyang sunat hendak bangun jam 4 misalnya sembahyang sunat wudu kah, sunat hajat kah, sunat taubat kah, karena penutupnya sembahyang sunat witir. Apabila sudah berwitir, bangun misalnya tahajud sholatul lail malam, baru usah berwitir lagi. Karena la yutirani fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu sekali aja. Tapi ada semalam pendapat ulama boleh berwitir dengan mengganapi sholat. Misalnya dia sembahyang witir 3 rakaat, ganapi rakaat lagi sembahyang witir, baru kena sembahyang witir lagi sekali. Jadi assalamualaikum warahmatullahi sembahyang witir lagi sekali. Itu pendapat ulama. Tapi yang bagus kedosa witir lagi, yang sunat war aja. Kita habisilah bab ini setempat lagi. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Abi Bakr bin Umar ibni Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab an Sa'id ibn Yasarin annahu qala kuntu asiru. Ujar Sa'id anak Yasar, aku berjalan malam. Ma Abdullah bin Umar bersama Abdullah anak Umar bitoriki Makkah di jalan menuju Mekah. Faqala Sa'idun maka berkata Sa'id, falamma khasyitu subha
manakala aku takut subuhnya sampai, maksudnya berjalan malam, tadi ingatnya sembahyang witir, lalu inya bergegas turun ke bawah, inya sembahyang, nazal tu aku turun, Pao tartu maka aku sembahyang witir, tumalahituhu kemudian aku menghubunginya, yang rombongan tadi, dia kan bertahan turun ke bawah dari naik hewan, naik onta atau naik kuda, sembahyang witir. Kemudian setelah selesai cepat-cepat dia menghubungi temannya. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkata Abdullah bin Umar, aina kunta, kemana engkau tadi, mana ada? Fakultu maka aku jawab, ujar Sa'id, khasyitu subha, aku takut lepas sembahyang subuhnya sampai. Panazaltu fa'autartu maka aku turun dari naik onta atau naik kuda, fa'autartu maka aku sembahyang witir. Faqala maka berkata bin Umar, faqala Abdullahu maka berkata Abdullah bin Umar, alaysa laka fi Rasulillahi iswatun hasanatun? Faqultu bala. Apakah bagi engkau pada Rasulullah SAW ikutan yang baik? Faqultu ujar Sa'id, bala inggih, wallahi demi Allah. Ujar Sa'id, Nabi Muhammad itu ikutan. Kenapa? Jadi Ibnu Umar mengikuti Nabi. Qala berkata Ibnu Umar, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu kana yutiru alal ba'iri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat witir di atas onta. Nah, jadi boleh sembahyang sunat di atas onta. Ini bukan sembahyang wajib lah, sembahyang sunat. Boleh di atas onta dimanapun boleh. Di pesawat, di kapal terbang, atau di kapal laut, atau di terjun payung misalnya. Misalnya terjun payung, ada terjun payung loh, malam sampai subuh bolehnya sembahyang sunat witir dimanapun. Hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Juwairiyatu ibnu Asma'a an-Nafi'in an ibni Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Ibnu Umar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fis safar, salat Nabi di perjalanan, ala rohilataihi, di atas tunggangannya. Haitu tawajjahtu, sekira-kira aku, haitu tawajjahat, sekira-kira Nabi menghadap, bihi, dengan itu rohilat, dengan itu tunggangan, yumi'u imaan sholatal laili, Nabi memberi isyarat akan isyarat sholat malam, illal faraido, melainkan sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu tidak boleh di atas tunggangan, turun dulu, nah, kecuali di pesawat atau di kapal terbang, karena memungkinkan boleh turun. Kalau naik kapal atau naik kapal terbang kan mungkin turun kan. Nah itu. Wa yutiru ala railatihi, dan Nabi sembahyang witir di atas tunggangannya. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Ahmad bin Zaidin an Ayyuba an Muhammad bin Sirin qala su'ila Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ditanya, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi berkunut sallallahu alaihi wasallam di subuh, pada salat subuh? Qala na'am, berkata Anas bin Malik, iya, Nabi berkunut qabla ruku, sebelum ruku. Hanya ada kunut sebelum ruku, ada sudah ruku. Kalau kita Imam Syafi'i sudah ruku dulu baru kunut. Kalau Imam Malik sebelum ruku. Jadi sebelum ruku sudah membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung amin. Hanya ruku, hanya sujud. Kalau Imam Syafi'i ruku dulu baru kunut. Qala ba'da ruku yasiran, sesudah beruku sedikit. Awaqana taqabla ruku, ini bertanya lah, apakah Nabi ruku, apakah Nabi kunut sebelum ruku? Qala, berkata Anas, ba'da ruku yasiran, sesudah ruku sedikit. Ada riwayat lain sebelum ruku. Jadi
Kalau Imam Syafi'i sesudah ruku baru ada kunut. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Asimun qala sa'altu Anas bin Malik anil kunuti. Bertanya aku kepada Anas tentang kunut. Faqala, ujar Anas, qad kanal kunutu, sesungguhnya ia berkunut. Qultu qabla ruku, aku katakan sebelum ruku, abadahu atau sudah ruku, qala qablahu, sebelum ruku. Qala fa inna fulanan akhbarani angka annaka qulta badar ruku, bahwasanya si fulan, si Anu mengabarkan kepadaku tentang engkau, bahwasanya engkau berkata sesudah ruku. Faqala kadzaba, berkata ia berdusta. Innama qanata Rasulullah sallallahu badar ruku, sesungguhnya Nabi berkunut sesudah ruku. Syahron, sebulan. Jadi Nabi berkunut selama sebulan. Arahu, aku lihat akan Nabi. Karena ba'atha qauman, Nabi mengutus beberapa kaum. Yuqalu lahum al-qurra, dikatakan orang bagi mereka utusan adalah hafal Al-Quran. Zuha'a, orangnya zuhud. Zuhud itu tidak mementingkan dunia, mementingkan akhirat. Berapa yang diutus Nabi kepada kaum? Sab'ina rajulan, ada 70 laki-laki. Ila qaumin minal musyrikin, kepada kaum dari orang-orang musyrik. Duna ulaika, bukan mereka itu. Wa kana bainahu wa baina Rasulillah, dan antara mereka dan antara Rasulullah itu ahdun, ada perjanjian. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi berkunut syahron, sebulan, yad'u alaihim, mendoakan celaka atas mereka. Jadi kabilah ini meminta kepada Nabi agar dikirim orang-orang yang hafal Al-Quran agar menjadi guru di kampung itu. Tiba-tiba ditipu, dibunuh semuanya, 70 mati semuanya, wafat semuanya, meninggal. Lalu berita sampai kepada Rasulullah, kalau Rasulullah mendoakan celaka selama 1 bulan Nabi berkunut. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zaidatu an Taimi an Abi Mijlazin an Anas bin Malik qala qanata, Nabi berkunut. Qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahron, Nabi Muhammad berkunut selama sebulan. Yad'u, mendoakan, ala, celaka, ri'lin wa dakwana, kabilah ri'lin dan dakwan. Jadi kabilah ri'lin dan dakwan inilah yang membunuh hufaz, hafal-hafaz Al-Quran 70 orang. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalidun an Abi Kilabah an Anas bin Malik qala kana al-kunutu fil maghribi wal fajri, adalah kunut Nabi itu di waktu maghrib dan fajar. Dan mendoakan selama 1 bulan tadi, mendoakan celaka. Jadi setelah 1 bulan itu Nabi kada berkunut lagi. Nah, jadi orang-orang yang berpendapat Nabi itu kada berkunut, jadi mereka melihat setelah Nabi sebulan. Nah, jadi apapun yang digawi Nabi itu sunnah. Jadi kita boleh mengikuti walaupun Nabi sekali menggawi. Kita menggawi misalnya, itu adalah sunnah. Jangan sampai nanti disalahkan orang yang berkunut. Nah, jadi berkunut itu sunnah, kada wajib. Jangan berkelahi masalah kunut, berkunut kah kada kah. Jangan sampai dibantah orang yang berkunut, hadisnya orang ada. Wallahu a'lam.